Samurai Terakhir, kisah tragis Saigo Takamori dan akhir era samurai. Pada akhir abad ke-19, sebuah era yang syarat dengan kebanggaan dan tradisi selama ratusan tahun mendekati akhirnya dengan cara yang tragis dan penuh heroisme. Kisah ini adalah tentang Saigo Takamori, seorang samurai yang menjadi simbol perlawanan terakhir terhadap modernisasi Jepang. Tahun 1877 Masehi, Jepang tengah berada di persimpangan jalan antara tradisi dan modernisasi. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, kekuatan politik dan militer Jepang mengalami perubahan besar. Kaisar Meiji memimpin upaya untuk mengubah Jepang menjadi negara modern dengan mengadopsi teknologi dan struktur pemerintahan barat yang membuat banyak samurai kehilangan status dan pengaruh mereka. Saigo Takamori lahir pada tahun 1828 di Kagoshima, prefektur di Jepang Selatan. Ia tumbuh besar dalam tradisi samurai yang menghormati kode kehormatan Bushido. Saigo adalah pendukung awal restorasi Meiji dan memainkan peran penting dalam menggulingkan kesogunan Tokugawa. Namun, saat Jepang beralih ke modernisasi, ia mulai merasa bahwa nilai-nilai samurai sedang diabaikan. Saigo Takamori merasa terkhianati ketika pemerintah Meiji, yang awalnya didukungnya, mulai mengesampingkan para samurai demi membangun tentara modern yang berdasarkan rekrutmen rakyat biasa. Pada tahun 1873, pemerintah bahkan melarang hak istimewa samurai untuk membawa pedang di tempat umum, sebuah tindakan yang melambangkan akhir dari era samurai. Di Kagoshima, daerah asal Saigo, budaya samurai masih sangat kuat. Masyarakat setempat sangat menghormati tradisi dan nilai-nilai lama, termasuk loyalitas, keberanian, dan kehormatan. Para samurai di sana merasa bahwa kebijakan modernisasi pemerintah mengkhianati warisan leluhur mereka. Pemberontakan Satsuma yang dipimpin oleh Saigo pada tahun 1877 adalah akibat dari ketidakpuasan yang mendalam di kalangan samurai. Faktor eksternal seperti pengaruh barat dan perubahan sosial yang cepat mempercepat keruntuhan status samurai. Faktor internal termasuk ketidakmampuan pemerintah untuk mengintegrasikan para samurai ke dalam struktur baru, memperburuk situasi. Pemberontakan Satsuma berlangsung selama 9 bulan dan menguras energi serta sumber daya kedua belah pihak. Pertempuran besar seperti pertempuran Shiroyama menampilkan keberanian luar biasa dari para samurai, tetapi juga menunjukkan superioritas militer modern yang dimiliki pemerintah Meiji. Politik di balik pemberontakan ini sangat kompleks. Beberapa pemimpin Meiji yang dulunya adalah rekan seperjuangan Saigo kini berada di pihak yang berlawanan. Intrik politik dan perbedaan visi tentang masa depan Jepang memicu ketegangan yang semakin memanas. Pertempuran Shiroyama pada tanggal 24 September tahun 1877 adalah puncak dari pemberontakan ini. Saigo dan pasukannya yang jumlahnya jauh lebih sedikit menghadapi tentara pemerintah yang dilengkapi dengan senjata modern. Keberanian Saigo dalam pertempuran ini menjadi legenda. Tetapi akhirnya ia tewas, dan pemberontakan berakhir dengan kekalahan total para samurai. Ketika pertempuran berlanjut dan jumlah pasukan Saigo semakin menipis, ketegangan memuncak. Dengan setiap serangan, harapan untuk mempertahankan tradisi semakin tipis. Tetapi semangat juang para samurai tetap tak tergoyahkan. Penonton akan merasakan tekanan dan ketegangan ketika mereka menyaksikan pertarungan yang penuh heroisme namun ditakdirkan untuk kalah. Di Kagoshima, terdapat museum dan monumen yang didedikasikan untuk Saigo Takamori. Pedangnya, pakaian perang, dan artefak lainnya memberikan bukti nyata tentang keberanian dan pengorbanannya. Legenda Saigo hidup melalui cerita dan peninggalan ini menginspirasi generasi selanjutnya. Saigo Takamori, yang dikenang sebagai samurai terakhir, akhirnya diampuni oleh Kaisar Meiji setelah kematiannya. Pada tahun 1891, pemerintah Meiji memulihkan kehormatannya, mengakui kontribusinya dalam pembentukan Jepang modern. Ini adalah pengakuan yang ironis bagi seorang pria yang meninggal berjuang mempertahankan nilai-nilai lama. Dengan berakhirnya kehidupan Saigo Takamori, era samurai pun resmi berakhir. Namun semangat dan nilai-nilai mereka tetap hidup dalam sejarah Jepang, menginspirasi hingga hari ini.